Shalom Bapak Ibu Saudara. Apakah ada sukacita? Mana senyumnya? Ya. Besar dan ajaiblah karyamu Bapa. Adil dan benarlah jalan-jalanmu. Tuhan Yesuslah Raja segala bangsa, bahkan Raja semesta. Engkau yang Maha Kuasa, kami rindu selalu memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Demikian jemaat-Mu GBHT Kudus, kami sangat rindu memuliakan Bapa, memuliakan Tuhan Yesus, memuliakan Roh Kudus. Besar ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia katakan besar dan ajaib karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layak segala bangsa, sujud Hati Kudus, kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes. Ibadah raya ini ditabiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom semua.
Shalom. Selamat pagi, kita bisa datang beribadah itu semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus sangat baik namanya. Haleluya. Orang pilihan Tuhan Yesus, amin. Kita angkat satu pujian, pilihanku. Hanya Yesus yang sangat mencintai. Hanya Yesus yang bisa kita cintai. Kau Yesus yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, kasih mengubahkan. Semua dosaku hanya padamu, setiada hari Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jauh. Tak mau kehidupan
Hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Yesus Bersama-sama kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini berkat kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan persembahan yang pertama. Bapak Surgawi, kami bawa persembahan kami ini untuk pelayanan di GB Hati Kudus. Kiranya jemaat GB Hati Kudus menjadi jemaat yang murah hati, karenanya kami pasti mendapat kemurahan dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus, begitu besar kasih, begitu baik Kau Yesus dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pengorbanan dalam hidup kami. Kami ada saat ini itu semua karena kasih setia-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
darahmu kau samakanku, kini ku hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita gantikan. Dengan darahmu kau samakanku, kini ku hidup menyembahmu. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah Mari kita sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Yesus. Siapakah kami ini? Sungguh baik Allah Tuhan. Kau mempedulikan kami semua. Inilah kami anak-anak-Mu yang memuji meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Sejak kami telah bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau yang layak Hamba-Mu yang setia. Ajar kami Yesus untuk tetap setia kepadamu. Ajar kami Yesus untuk selalu dekat kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh.
Biar kami tetap terhubung kepadamu Yesus apapun keadaan kami. Biar kami tetap dekat kepadamu Yesus. Ajar kami untuk selalu melekat kepadamu. Kami butuh Engkau Yesus. Kau segala-galanya dalam hidup kami. Merayakan seluruh Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganmu. Ingin lagi mengenal pribadimu. Rasakan kehadiran Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami saatnya membaca firman-Mu. Terima kasih, hanya Engkau Bapa yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan betapa bahagianya kami bahwa hidup kami boleh seturut kehendak-Mu, Tuhan yang rancangkan, dan semua terjadi
kami boleh melihat dan boleh mengalami kemuliaan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Betapa bahagianya kami menjadi anak-anak Bapa di sorga, Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan seluruh isinya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membaca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Siapa saja yang pertama masuk ke dalam sudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Tuhan Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai tergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Hari itu hari Sabat. Karena itu para pemuka Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan engkau tidak boleh mengangkat tilammu." Tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Namun orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Tuhan Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Ingat, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi padamu." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada para pemuka Yahudi bahwa Tuhan Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Karena itu para pemuka Yahudi berusaha menganiaya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Namun Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja." Sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus, bukan saja karena Tuhan Yesus melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kuasa anak manusia. Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak." Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa.
Siapa yang tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah heran akan hal itu, sebab saatnya tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Namun aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, tetapi aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Namun aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku menyelesaikannya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa melaluinya kamu memiliki hidup yang kekal. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih kepada Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Bersama-sama, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Namun jikalau kamu tidak percaya kepada apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya kepada apa yang kukatakan? Amin. Terima kasih. Urapilah setiap kami penuh dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya ketika kami membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, kami mengerti, memahaminya, dan terlebih lagi kami melakukannya, sehingga hidup kami adalah hidup yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan, dan setiap orang boleh mengenali bahwa kami adalah anak sayangan Bapa sendiri. Dan sehingga mereka juga menjadi takut kepadamu, menyembah kepadamu, sehingga bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Ya, ini kesaksian yang kita dengar dari ayat firman Tuhan.
Dan saya di sini melihat saudara juga bisa melihat betapa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu dilakukannya. Tuhan Yesus mengatakan ini saudara, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara lihat kerendahan hatinya Tuhan Yesus di mana? Di ayat-ayat yang kita baca di dalam Yohanes 17 itu dinyatakan, dikatakan bahwa anak tidak dapat berbuat apapun tanpa Bapa. Dia tidak menyatakan itu lu kuasaku loh. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, padahal Tuhan berkata kepada orang yang sakit, angkat tilammu, bangunlah, angkatlah tilammu. Langsung jalan enggak? Langsung jalan. Tapi itu dikatakannya, itu kuasa mujizat yang aku punya. Dia cuma dikatakan tadi jelas-jelas, anak tidak dapat berbuat apapun sebenarnya. Pakai kata sesungguhnya. Ayatnya jelas ya saudara, saya bacakan buat saudara juga. Ayatnya tadi ini banyak sekali ayatnya ya kalau di atas ya. Kita baca tadi berapa dari Nah ini juga Yohanes 5 ayat 19. Banyak ya. Yohanes 5:19. Maka Tuhan Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Padahal itu kita ngelihat dengan mata kepala kita, orang buta sembuh kok, bisa melihat, bisa melek. Tapi Tuhan gak menyatakan, aku bisa melakukannya. Kau percayalah kepadaku. Tapi yang dibawa selalu nama Bapa. Dikatakan, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga dikerjakan anak. Saudara lihat gak? Itu kerendahan hatinya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak mengambil posisi Bapa. Ya, ada lagi di bawahnya. Di ayat 21 ya, kalau ini 19 ya, saya bacakan buat saudara ya. Ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya, dikehendaki Bapa. Kehendak Bapa sama kehendak Tuhan Yesus. Jadi padahal di ayat 22 dikatakan apa? Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus punya kuasa loh saudara. Punya kuasa tapi tidak diakuinya pada saat itu. Dan bahkan kalau kita baca ayat-ayat yang tadi, orang-orang yang sudah mati sekalipun di dalam kuburan, kalau mendengar suara anak, apa yang terjadi? Hidup. Saudara, saya mau negaskan, saudara sudah, tadi lagunya pilihanku ya. Sebenarnya bukan pilihan kita, saudara itu bisa datang kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadamu, engkau tidak bisa datang kepada Tuhan Yesus. Jadi kita ada di sini, kita menyembah kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, itu pun karena kasih karunia Bapa kepada kita. Nah, kalau kita sudah menerima kasih karunia Bapa kepada kita, pegang itu, pelihara itu, setia itu, tekunin itu. Jangan lari, jangan menjadi murtad. Jangan menjadi menyembah kepada yang lain, salah, maut yang ada. Betul gak? Karena kita udah terima kasih karunia. Bahkan Bapa sudah menyerahkan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, mati buat saudara dan saya. Apalagi yang saudara butuhkan? Keselamatan sudah saudara terima. Tinggal saudara jalanin aja sampai setia, sampai terus selama-lamanya.
Kalau ditinggalkan, hilang keselamatan itu. Sayang kan? Buat apa cari dunia kalau keselamatanmu hilang? Buat apa cari dunia kalau cuman mau pamer, pamor, jabatan, kekayaan, tapi jiwamu mati? Buat apa? Mendingan jiwa kita hidup di dalam sorga. Ini yang salah, kadang-kadang orang melihatnya yang penting saya kan hidup di dunia, saya nikmatin dunia. Padahal dia, aku tidak kompromi, ya kan? Tidak mau kompromi lagi. Dapat dunia, maut. Saudara, ini yang harus kita tegaskan dalam diri kita. Aku tidak mau yang lain. Udah pakai kacamata kuda aja bagus kan tuh. Cuma satu arah fokus dia, nggak bisa ke kanan, nggak ngelirik ke mall, nggak ngelirik ke rumput hijau, nggak ngelirik ada kuda betina. Fokus dia harus sampai tujuan. Nah, hidup kita mungkin pakai kacamata kuda harusnya kali ya, saudara. Maksudnya, coba perhatikan di dalam firman Tuhan. Jikalau tidak, ia melihat Bapa. Jadi hidup kita tuh cuma berfokus sama Bapa di sorga, saudara. Ini yang Tuhan tegaskan buat kita. Ya, kalau saudara lihat dunia, saudara pasti mau tidak mau kepincut. Dunia makin hari makin gemerlap, makin membuat saudara bisa menikmati dunia. Tapi jangan terbuai di situ. Dunia dan segala isinya akan hancur. Tapi siapa yang tetap di dalam Tuhan Yesus, barang siapa yang tetap setia kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Dunia sedang menuju tanda-tanda yang usang. Bangunan yang megah, bangunan yang begitu indah, itu pun akan menjadi usang. Saudara perhatikan dah, keluaran mobil-mobil keluaran baru aja, begitu mengkilat bagus kan? Tapi coba lihat beberapa tahun kemudian. Saudara lihat, dulu bagus ya, tapi kok sekarang biasa-biasa aja ya? Itu karena memang tanda dunia jelas, Bapak udah kasih tahu, engkau jangan melihat itu. Engkau lihat, pandanglah aku, karena aku setiap hari selalu baru. Kasihmu kepadaku selalu, kasihmu kepadaku, kasih Bapa kepadamu selalu baru. Rahmatku kepadamu juga tiap hari selalu baru. Tapi kalau engkau menikmati benda-benda itu, sebentar juga rusak, sebentar juga usang. Saudara, makanya jangan kepincut. Jangan hatimu tiba-tiba jadi berubah. Nah, di sini saudara, kita mau belajar memiliki kerendahan hati yang ada pada Tuhan Yesus. Karena saudara, saya percaya dengan adanya Tuhan Roh Kudus dalam diri kita, kita bisa, kita dimampukan, bukan kita mampu, tapi kita dibisakan, dimampukan oleh Tuhan Roh Kudus untuk kita bisa belajar hidup rendah hati. Amin, saudara. Jangan mungkiri bahwa aku nggak bisa. Ada Tuhan Roh Kudus kok. Bukankah ketika engkau percaya kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, engkau juga dibaptis oleh Roh Kudus? Dan kita baru merayakannya waktu lalu kan? Itu ada peringatan bahwa ingat ya, bahwa Tuhan Roh Kudus tuh diam di dalam hatimu loh. Itu saudara, jadi pengajaran yang kita terima adalah pengajaran langsung dari Bapa di sorga. Karena ada Tuhan Roh Kudus. Ya saudara, tolong diperhatikan bahwa setiap orang yang mendengar suaranya, yaitu mendengar suara Tuhan Roh Kudus, mereka yang mendapatkan pengajaran langsung. Ya, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Tetapi sikap Tuhan Yesus tetap rendah hati. Matius 11 ayat 29. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Oke, lanjut saudara. Saudara, di dalam pelajaran kerendahan hati ini, saya teringat dan saya diingatkan oleh Tuhan Roh Kudus ketika terjadi kasus di Meriba. Mata air
meriba. Waktu itu Musa dikerumunin oleh bangsa Israel, ya, dan mereka di sana kekurangan atau haus, ada kecenderungan bisa mati karena kehausan. Nah, ketika itu seluruh bangsa Israel itu menuntut Musa, berteriak di depan Musa dan Harun tentunya pada saat itu, meminta air. Kenapa engkau membawa ke gurun pasir ini membinasakan kami? Lebih baik kami di Mesir. Sampai itu marahnya mereka kepada Musa yang cuman berdua sama Musa dan Harun. Terus pada saat itu Tuhan ngomong, engkau tunjukkan kepada mereka, katakan kepada batu untuk keluar air. Cuma suruh mengatakan biar keluar air, tunjukkan di mata mereka bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tapi karena Musa di saat itu sudah dipojokkan oleh bangsa Israel, mereka berteriak-teriak, akhirnya Musa melakukan apa? Memukul batu itu dengan tongkatnya. Padahal yang disuruh mengatakannya. Apakah aku tidak bisa mengeluarkan air dari batu ini? Nah, apakah aku tidak dapat mengeluarkan air? Di Bilangan 20 ayat 2-13 kalau saudara mau baca. Kita ulas ya. Bilangan Bilangan 20 Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika ayat 10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Marah nih, Musanya marah. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Yang disuruhnya ngomong tapi dipukulkan. Dan dikatakan apa tadi? Hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Siapakah kami? Siapakah saya yang mengeluarkan air? Padahal Tuhan mengatakan tadi apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa kalau aku tidak melihat Bapa. Beda kan? Ini hati yang marah, hati yang kesal bisa membuat saudara bisa mengambil posisi Tuhan. Apakah aku tidak bisa mengeluarkan air ini? Nah, terus makanya ayat 12 Tuhan tegur. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara, ini perkataan yang tadi dikatakan Tuhan Yesus. Seringkali ketika kita melayani seseorang, ketika kita berdoa, terjadi kesembuhan, kita cuma bisa bilang, saya ini cuman hamba yang tidak berguna. Kalau itu kesembuhan terjadi bukan karena aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi karena Bapa yang menginginkannya itu terjadi. Saya hanya hamba. Nah, saudara, jangan ambil posisi Bapa. Jangan ambil posisi
Tuhan. Itu kekudusannya Tuhan. Kalau saudara mau doa sambil nangis tapi nggak sembuh juga nggak apa-apa. Bukan urusannya saudara. Saudara cuma doakan. Kalau terjadi sembuh cesplong, wih sembuh. Saudara juga nggak usah bangga. Cuma bisa itu kemuliaan Tuhan buatmu. Engkau biar percaya. Nah, singkat cerita. Ini yang saya dapat, saudara. Ada di berikutnya yaitu waspada terhadap kasih yang menjadi dingin. Atau dikatakan loveless church. Kasih yang tidak ada, sudah loveless, sudah nggak, jemaat yang sudah tidak mempunyai kasih. Dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 2 sampai 4. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Oke, kita masuk ke ayat berikutnya. Kembali kepada kasih yang semula. Nah, di sini saudara, untuk kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena di dalam Matius 7 ayat 21 saudara ingat apa isinya? Pada hari terakhir akan banyak orang berkata, Matius 7 ayat 21 saya bacakan ini. Waspadalah terhadap nabi palsu, ya. Ayat 21-nya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudara cuma satu pentingnya, berdoa, melayani, tapi satu hal, lakukan kehendak Bapa di sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, ada keinginan hati. Di Matius 26 ayat 39 ada keinginan hati sebenarnya Tuhan Yesus. Saudara punya keinginan, ya. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku ya Tuhan, tapi bukanlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu ya Bapa. Saudara, di dalam hidup ini mungkin ada sesuatu yang saudara minta kepada Bapa, inginnya supaya itu dikabulkan. Tapi saudara belajarlah daripada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saya sih mau saya sembuh. Saya mau saya jadi kaya. Saya mau sih saya berkecukupan. Saya mau sih saya orangnya aman. Saya mau sih banyak mauannya. Tapi adakah kita tutup dengan perkataan bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu ya Bapa yang terjadi. Sekalipun itu mungkin gak enak, mungkin kita harus seperti keadaan yang seperti kita saat ini, gak ada perubahan. Tapi mari kita taruh kehendak Bapa lah yang terjadi dalam hidup kita. Tugas kita udah ngucap syukur aja saudara. Di dalam Yohanes 5 ayat 21, semua atas kehendak Bapa, jangan mengambil kemuliaannya. Saya bacakan buat saudara Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Tapi tetap kemuliaan Bapa yang diutamakan. Inilah tujuan pelayanan. Di dalam Yohanes 6 ayat 40 saudara. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, ini tujuan pelayanan. Ini tujuan kita hidup. Supaya setiap
setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Apa itu? Agar setiap orang melihat anak. Jadi saudara, tujuan kita hidup dimanapun kita ada di dalam lingkungan kita, yang paling pertama adalah biarlah setiap orang melihat Tuhan Yesus. Bukan melihat saya yang berkuasa, bukan melihat saya yang berperan, bukan melihat saya loh yang mendoakan, saya yang berperan, maksudnya berperan, bukan jagoannya. Saya tuh cuma hamba. Saya cuma memperkenalkan pribadi Tuhan Yesus kepada saudara. Saudara menjadi sembuh, itu urusan saudara dengan Tuhan. Dan itu kehendak Tuhan Yesus yang terjadi. Itu saudara. Jadi saya ini membawa pribadinya Tuhan kemanapun saya berada. Itu yang paling penting. Keadaan manusia bisa berubah. Iya, kalau saudara lagi damai sejahtera. Kalau saudara lagi marah-marah, jangan-jangan perkataannya nggak seperti tutur kata firman-Mu saja, yang seperti lagu tadi. Entar ngamuk, entar keluar kata binatang, entar keluar kata-kata hewan, entar keluar, entar dulu. Nah itulah yang harus kita makanya menguasai diri. Perkenalkan pribadi Tuhan Yesus di dalam diri kita. Sehingga itu memancar dari mulut kita, pikiran kita, hati kita kepada orang lain. Agar setiap orang melihatnya Tuhan Yesus. Itu yang pertama di dalam dari Yohanes 6:40. Terus yang kedua, dan mereka percaya kepada anak. Ketika dia melihat diri kita, bukan kita yang dilihat, tetapi Tuhan Yesusnya. Dan yang kedua, agar mereka percaya kepada anak. Kita ajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, supaya tutur kata kita adalah tutur kata firman Tuhan. Kalau mereka menganggap kita sebagai, wah engkau hambanya luar biasa, bukan hamba yang tidak berguna, bukan hamba yang luar biasa. Ajarkan mereka mengalami sendiri perkataan firman Tuhan menjadi mujizat. Ajarkan sendiri kepada mereka supaya mereka mengalami sendiri kuasa Tuhan. Tidak bergantung padaku. Tidak bergantung pada hamba Tuhan. Karena nanti posisinya ntar orang menganggap dia yang diagungkan. Ingat loh, bangsa Israel salahnya kenapa? Bukan Musa yang mengadakan mana buatmu. Sampai begitu perkataan Tuhan Yesus. Karena bangsa Israel melihatnya Musa. Bukan Musa yang mengadakan mana buatmu. Bukan. Kau salah melihatnya. Bapa di sorga itu yang mengadakannya buatmu. Menyediakannya buatmu. Memeliharanya buatmu. Jadi saudara sampai salah. Itu yang gak boleh. Nggak boleh kita menempatkan diri atau mengambil posisinya Tuhan, nggak boleh. Makanya Musa nggak dapat ke tanah perjanjian. Tapi tetap Tuhan sayang sama Musa. Nah, kita sudah dapat pelajaran itu, ya udah, kita ngambil posisinya apa? Tuhan Yesusnya yang luar biasa. Karena di sini Tuhan lihat loh. Sesungguhnya anak tidak bisa melakukan dari dirinya sendiri. Yang ketiga, dari Yohanes 6:40. Agar mereka beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, beroleh hidup yang kekal itu karena proses yang pertama dulu. Jangan melihat hamba Tuhannya, jangan melihat diri kitanya, jangan percaya karena omongannya, tapi percaya omongan Tuhan Yesus, perkataannya Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, supaya mereka akhirnya memperoleh kebenaran Tuhan. Sehingga mereka hidup kekal. Jadi pribadi lepas pribadi kita bawa kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka intim dengan Tuhan Yesus. Nggak mengandalkan kita lagi. Nggak mengandalkan hamba Tuhan lagi. Siapakah kita? Nggak boleh diandalkan. Dan yang terakhir. Ini masih yang ketiga. Semua hanya karena kehendaknya. Saudara kita harus berikan kepada siapapun juga yang kita layanin. Semua hanya karena kehendaknya. Itu supaya mereka mengucap syukur bahwa keadaan apapun yang kita alamin, mengucap syukur karena semua kehendaknya pasti yang terbaik buat saudara dan saya.
dengan keadaanmu saat ini, itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Kalau besok terjadi apa berbeda dengan hari ini, itu kehendaknya juga. Kan kita nggak tahu hari besok, kita nggak tahu berapa jam lagi juga. Tapi satu hal, kalau kita mempertemukan orang dengan Tuhan Yesus sendiri, maka mereka sendiri akan ngalamin kuasa Tuhan. Mereka sendiri akan dapat mengubah air cucian menjadi anggur yang baik, jadi sukacita. Dan yang keempat, yang terakhir, kita cuma bisa bawa setiap orang untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena segala sesuatu sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi ya saudara, sekali lagi saya pesankan, apa yang saudara sudah tentukan hari ini untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, tekunlah, setialah sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Dalam kehidupan kami sungguh hanya Engkau yang menjadi kepujian, menjadi kemuliaan, menjadi hormat kami. Keagungan hanya bagi-Mu, ya Bapa di dalam Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Bapa di sorga selama-lamanya. Amin. Ya saudara, sebelum kita perjamuan kudus, mari kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan Yesus. Kalau saat ini Roh Kudus mengingatkan engkau akan dosamu, akan kesalahanmu, mungkin engkau sedang tidak baik-baik saja terhadap seseorang, maka Tuhan mau kita saling mengampuni supaya kita sembuh. Kalau Bapak Gembala dan Ibu Gembala punya kekurangan, kesalahan di hadapan saudara, mari lepaskan pengampunan. Demikian juga Bapak Gembala, Ibu Gembala juga melepaskan pengampunan bagi saudara semua, sehingga kita semua layak untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kalau di antara saudara ada yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh sakit penyakit, Tuhan mau menyembuhkan kita. Tuhan Yesus mau menyembuhkan dan melepaskan kita, sehingga kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Perjamuan kudus ini diadakan karena perintah Tuhan Yesus, agar kita boleh menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, maukah aku, maukah kamu jadi roti bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Kau jadi roti yang terpecah bagi. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagi. Maukah kau jadi saksi memberitakan Injil, melayani, mengasihi lebih sungguh. Jadi roti yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku. Maukah kau jadi saksi memberitakan Injil, melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani,
Mari saudara berdiri di depan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Rendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus supaya Tuhan sendiri yang akan mengampuni dan melayani saksi memberitakan Perhatikanlah firman Tuhan Yesus, penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Mengasihi, melayani lebih sungguh. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarlah firman Tuhan Yesus. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Terimalah darah Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan Yesus buat cawan darah-Mu bagi kami semua, supaya kami hidup oleh pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus kita semua telah disembuhkan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dengan kami, sehingga kami mendapat bagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kami hidup kekal bersama dengan Engkau. Kami dibebaskan oleh Tuhan Yesus, sehingga sakit penyakit kutuk tidak ada lagi di dalam tubuh kami yang fana ini. Sebab Tuhan sudah menggantikannya dengan tubuh yang baru, tubuh yang memuliakan Tuhan Yesus. Iralabaya sandaralabaya 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 sandaralabaya
Saralabaya Sandaralabarala. Jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku memberkati jemaat GPRT Kudus dengan berkat yang dari Tuhan Yesus. Berkat jasmani mereka semua, kami semua sehat. Rohani kami semua semakin mengasihi Tuhan Yesus. Berkat materi Tuhan cukupkan, berkati segala pekerjaan kami, segala usaha kami, segala perbendaharaan kami, bahkan gerejamu ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Silakan kembali ke tempatmu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini banyak orang mengatakan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja, Indonesia akan pecah menjadi 5 dan seterusnya dan seterusnya. Saya berharap saudara jangan percaya. Amin. Percaya sama Tuhan Yesus, bukan percaya pada perkataan manusia, bukan percaya dengan apa yang kita lihat. Memang sekarang dolar sudah 18.000. Tahun 98 dolar 17.000 aja Indonesia kolaps. Tapi yang anehnya sekarang dolar 18.000, Indonesia baik-baik saja sebenarnya. Bahkan perekonomian Indonesia naik di atas 5%. Nah, jadi saudara, kalau saudara dengar bahwa Indonesia tidak baik-baik saja, saudara tolak. Amin. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kalau saudara aminkan, saudara akan ngalami nanti. Ya, kita percaya hanya kepada Tuhan Yesus, bukan percaya pada dolar. Ya, percaya pada Tuhan Yesus bahwa Indonesia baik-baik saja. Kenapa? Karena di tengah-tengah Indonesia, saudara dan saya percaya ada Tuhan Yesus. Ya, di tengah-tengah Indonesia ada orang-orang percaya yang berdoa senantiasa membela Indonesia ini. Jadi Indonesia baik-baik saja, saudara. Kecuali nggak ada orang percaya, kecuali tidak ada orang yang berdoa kepada Tuhan Yesus, Indonesia tetap baik-baik saja. Ya, itu sebabnya saudara yang bekerja, begitu saudara masuk ke ruangan kantor saudara, mulai berdoa, Tuhan Yesus, perusahaan ini baik-baik saja, Indonesia baik-baik saja. Kalau saudara berdagang, sebelum saudara buka, saudara tumpang tangan dulu dalam nama Tuhan Yesus, daganganku baik-baik saja. Oleh karena ada Tuhan Yesus di sini, ya. Jadi bukan karena kepintaran kita, bukan karena apa-apa, tetapi semua karena Tuhan Yesus. Dan engkau yang sakit tetap bilang tubuhmu baik-baik saja. Amin. Jangan percaya sama dokter bilang ini itu. Ya, memang secara logika mungkin iya, tapi secara iman tidak begitu. Secara iman kita semua sehat-sehat. Amin. Ya, itu sebabnya di dalam Tuhan Yesus everything is okay. Semuanya baik-baik saja. Ya, mari kita percaya itu, percaya pada Tuhan Yesus, bukan percaya kepada dunia ini, sebab Tuhan sudah mengambil kita dari dunia untuk diberkati, untuk diselamatkan. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji bagi nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Amin. Saatnya kita membawa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita baca terlebih dahulu dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini
orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerangmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin. Memberikan persembahan, kita bawa dengan hati bersyukur, bersukacita kepada Tuhan Yesus. Kita akan satu pujian, berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. pada Tuhan, kemuliaan namanya. Bawa persembahan masuk menghadapnya. Sujud kepada Tuhan, perhiasan kekudusan. Sujud hanya kepada Yesus, perhiasan kekudusan.
menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan bagi kami juga menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Biar Tuhan selalu mendengar doa kami dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Hari ini kami membaca Engkau menyembuhkan orang yang sakit di kolam Bethesda. Hari ini juga Tuhan menyembuhkan segala penyakit kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami menerima kesembuhan. Sebab besar dan ajaiblah karya-Mu Bapa. Adil dan benarlah jalan-jalan-Mu. Tuhan Yesuslah, Engkaulah juru selamat dunia ini. Tuhan Yesus, Engkau bangkit mengalahkan dosa dan maut. Kami sangat rindu memuji dan memuliakan Bapa. Kami sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Kami sangat menghormati Roh Kudus. Bersama-sama Kami berdoa kiranya gereja-Mu GPI Hati Kudus terus diubah menjadi gereja yang selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Kami sangat rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Kiranya kami tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, menjadi pelayan dan saksi Kristus di lingkungan kami. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia kiranya dapat berjalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama-sama kami berdoa bagi Presiden Indonesia kiranya diberikan kewibawaan dan kasih bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga seluruh pekerjaannya ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia. Kami berdoa bagi Wakil Presiden dan para menteri agar mereka sehati dan bersinergi dengan Presiden dalam membangun perekonomian Indonesia. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GPI Kudus kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Haleluya. Mari kita mau kembali menaikkan doa syafaat kita. Kiara baya karala basyek karala papa parala baya karala basyek. Kiara baya karala baya karala papa 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 parala baya karala papa papa. Kiara papa parala basyek karala papa. Kami juga Tuhan mau tetap berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa bangsa Indonesia ini ada dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, banyak jiwa yang boleh berdoa bagi bangsa ini. Dan kami mau ikut serta ambil bagian di dalamnya ya Bapa. Saat ini kami mau deklarasikan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa Indonesia boleh baik-baik saja, bahwa Indonesia boleh dimenangkan, bahwa Indonesia boleh dibawa bersama dengan Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa, kami deklarasikan
Semua baik-baik saja Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Perekonomian Indonesia baik-baik saja. Dolar akan segera turun Tuhan Yesus. Euro semua segera akan turun. Rupiah akan baik-baik saja di dalam nama Tuhan Yesus. Saham akan baik-baik saja di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami mau deklarasikan bahwa Indonesia ada dalam tangan Tuhan, ada dalam kasih-Nya Tuhan, genggaman-Nya Tuhan. Karena ada orang-orang percaya ya Tuhan di dalam yang berdoa bagi bangsa ini Bapa. Dan biarlah kami di sini Tuhan, anak-anak-Mu boleh terlibat akan hal itu. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kemuliaan Tuhan boleh terjadi atas bangsa kami Bapa. Agar Indonesia boleh dipulihkan, bahkan Indonesia boleh diselamatkan Bapa. Kami percaya Tuhan, miliaran jutaan orang Tuhan yang ada di bangsa ini kami bawa kepadamu Tuhan. Mereka yang merindukan Tuhan, mereka yang membutuhkan Tuhan, mereka yang menginginkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar malaikat-Mu Tuhan yang menjamah bangsa ini Bapak, malaikat-Mu sampai kepada setiap rakyat Indonesia, menghampiri rakyat Indonesia Bapak, agar banyak jiwa boleh dimenangkan oleh kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapak buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Yang berdoa Bapak buat jemaat-Mu di tempat ini. Kau tahu hati setiap kami, Kau tahu pergumulan kami, Kau tahu doa-doa yang kami naikkan setiap hari ya Tuhan. Engkau yang mendengarkan setiap doa kami Bapak. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini Bapak boleh menjadi jemaat yang rendah hati, hidup dalam buah pertobatan, buah Roh Kudus, menjadi jemaat yang militan Tuhan. Kau pegang kami Tuhan, pegang tangan kami Bapa, biar kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, biar hati kami boleh terus terhubung dengan Engkau ya Bapa.